Nah, itu yang pertama. Kemudian lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ta'awud kita masuk ke basmalah. Oh, bicara soal basmalah ini sampai ada ulama-ulama tuh yang mengatakan andai kata aku mau keluarkan tafsir soal basmalah, maka tafsir yang akan aku catat itu akan nggak cukup dibawa sama puluhan onta katanya. Saking dalamnya pemahaman ulama terhadap basmalah. Basmalah nih Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kelihatannya sederhana, kita baca biasa sehari-hari, tapi punya makna yang begitu dalam. Maknanya luar biasa. Bahkan ada keterangan athar yang menjelaskan bahwasanya intinya Al-Quran ada di Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah tabarakallah. Bahkan ada lagi yang menjelaskan intinya Bismillahirrahmanirrahim ada di ba-nya. Intinya ba ada di titiknya itu. Wallahu a'lam apa maksudnya ulama, saya belum bisa idrok sampai sekarang apa maksudnya, wallahu a'lam. Itu saking dalamnya ilmu daripada ulama-ulama kita. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih hikmahnya? Kok ta'awud dulu baru bismillah? Kenapa enggak bismillah dulu baru ta'awud? Dibahas tuh sama ulama. Jadi sampai sekecil apapun hal dalam Al-Quran itu dibahas sama ulama. Enggak ada yang ketinggalan tuh saking hebatnya ulama kita. Radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka insyaallah. Kenapa sih bismillah ta'awud dulu baru bismillah? Kenapa enggak bismillah dulu baru ta'awud? Dibahas. Kata Syekh Al-Harari di situ menunjukkan bahwasanya at-tahliyah muakhkharun an babit takhliyah. At-tahliyah babut tahliyah muakhkharun an babit takhliyah. Maksudnya apa? Ini gampangnya ya. Ta'awud kan tadi kita minta pertolongan Allah dari setan. Betul? Setan ngajak kita apa biasanya? Maksiat, ngajak kejelekan. Nah, kalau bismillah ini kan bicara tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, bicara tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Itu bismillah. Nah, kata ulama kenapa ta'awud diduluin dari bismillah? Isyarat. Ente kalau mau menuju Allah Subhanahu wa taala, tahliyah dulu. Baru tahliyah. Ente tinggalin dulu tuh maksiat. Itu jalan paling cepet tuh menuju Allah. Larangan Allah jangan diterjang. Tinggalin tuh maksiat. Allah bilang jangan mabok, jangan mabok. Allah bilang jangan judi, jangan judi. Allah bilang jangan riba, jangan riba. Allah bilang kau jangan zina, jangan zina. Jangan mendekati zina, jangan mendekati zina. Allah bilang jangan ngelawan, jangan ngebantah, jangan durhaka sama orang tua, jangan durhaka. Paham? Tahliyah dulu tuh ente. Tinggalin dulu larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilakuin. Maka kalau ente bisa tinggalin larangan Allah, maka setelah itu tahliyah baru tuh naik magomnya. Gampang, amal soleh bakalan gampang nanti. Mau sedekah bakalan gampang, mau sholat bakalan gampang, mau puasa bakalan gampang, mau ngaji bakalan gampang. Yang penting tinggalin maksiat tuh. Itu isyarat tuh, isyarat dibalik kenapa ta'awud diduluin dari basmalah. Tahliyah dulu baru tahliyah. Takhalla. Bersihkan dulu dari sifat-sifat yang jelek, maka kau akan masuk kepada sifat-sifat yang baik. Paham atau tidak? Nah, apa sih hikmahnya, Beb? Di setiap ayat Al-Quran itu diawali dengan bismillah setiap surat, kecuali surat Bara'ah. Kecuali surat Bara'ah, surat Taubah. Selain At-Taubah, selain surat Bara'ah, setiap ayat diawali dengan bismillah. Nah, karena dulu orang-orang kufar, di dalam tafsir Ruhul Bayan disebutkan, orang-orang kufar itu kalau mau memulai melakukan sesuatu, mereka memulai dengan menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka. Nah, jadi na'udzubillah min dzalik, orang-orang kufar dulu tuh, orang kufar Quraisy kalau mau ngapa-ngapain bismillah wal uzza. Bismillah wal uzza. Nama Tuhannya Tuhan Lata wal Uzza. Nah, itu Allah hapus tuh, Allah hapus. Bagaimana caranya? Dirubah dari bismillah wal uzza
jadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu hikmahnya. Nah, bicara soal bismillah, kadang-kadang nih orang yang nggak paham jadi keributan. Beb, kan di dalam sholat wajib baca Fatihah. Nanti kita bahas tafsir daripada bismillah. Kita bahas dulu ini ya. Di dalam sholat kan wajib baca Fatihah. Wajib nggak baca Fatihah? Kalau nggak baca Fatihah, sholatnya sah nggak? Nggak sah. Pertanyaannya, Beb, bismillah ini masuk Fatihah apa kagak? Soalnya kadang-kadang ada tuh masjid-masjid sekarang tuh bacanya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nggak? Banyak sekarang model-model begitu banyak loh. Lah sedangkan katanya sholat mesti Fatihah. Kalau bismillah bagian dari Fatihah, berarti kalau yang nggak baca bismillah lengkap nggak Fatihahnya? Kalau Fatihahnya nggak lengkap, sah apa kagak sholatnya? Itu bagaimana tuh? Yang sholat begitu langsung alhamdulillah aja. Nah, di sini kita mesti paham supaya nggak mudah menyalahkan. Di sisi lain, di satu sisi ada kita supaya tidak mudah menyalahkan, tapi di sisi lain para imam juga mesti tahu diri. Nanti akan kita jelaskan. Ternyata ulama beda-beda pendapat. Nah, yang kita nih, makanya yang orang Indonesia biasa seperti itu. Ini anak ngejelasin supaya kita nggak gampang nyalain orang. Makanya anak jelasin. Yang kita mazhab Syafi'i. Ulama Syafi'iyah, kemudian beberapa mazhab lainnya, kemudian banyak daripada sahabat mengatakan bismillah bagian dari Fatihah. Makanya dalam mazhab Syafi'i ini, mazhab kita, kalau orang sholat kagak baca bismillah, sah apa kagak sholatnya? Nggak sah. Itu Pak. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan bismillah itu bagian dari Fatihah. Bukan sendiri itu, bismillah bukan misah sendiri, bagian dari Fatihah. Paham? Nah, itu dalilnya panjang, kalau saya sebutin, saya bacain satu-satu, akhirnya kita bukan ngaji tafsir, jadi ngaji fikih muqaran nanti. Fikih perbandingan lintas madhab. Enggak, Anda coba penjelasan aja. Imam Syafi'i mengatakan bismillah bagian dari Fatihah. Satu aja dah, Anda bawain dalilnya. Nah, karena banyak riwayat hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu baca bismillah dan Rasul nggak ninggalin tuh. Maka menunjukkan bahwasanya bismillah ini bukan ayat misah sendiri, tapi bagian dari Fatihah. Nah, contohnya dalam hadis Abu Daud Tirmidzi dari Sayyidina Ibn Abbas mengatakan anna Rasulullah SAW kan yaftahus salah bi bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW itu memulai sholatnya dengan bismillahirrahmanirrahim, nggak langsung baca hamdalah. Itu dalilnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW ada sahabat Anas ditanya tentang qiraahnya Rasulullah bagaimana sih kalau baca Quran? Kanat qiraatuhu maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddur rahman wa yamuddur rahim. Dalam Bukhari hadisnya menunjukkan apa? Nabi kalau sholat baca Fatihah mulainya dengan apa? Faham? Tapi ternyata ada juga ulama yang mengatakan bismillah itu ayat sendiri. Dia memang ayat yang Allah letakkan di antara surat-surat. Tapi kalau di tengah-tengah surat adanya di mana? Adanya di surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu min bismillahirrahmanirrahim. Itu sepakat tuh. Tapi kalau yang di awal surat, sebagian ulama mengatakan apa? Dia ayat tersendiri yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk misahin antara surat dengan surat lainnya. Jadi bukan bagian dari Fatihah. Dia pemisah aja antara satu surat dengan surat lainnya. Paham? Ini argumentasinya mazhab-mazhab lain termasuk mazhab Abu Hanifah dan beberapa mazhab lainnya. Nah, jadi kita bisa ambil pelajaran apa dari sini? Yang pertama, saya pengen ingetin imam-imam yang di Indonesia. Ente di Indonesia, ente ini pakai mazhab Syafi'i di Indonesia. Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i dan orang Indonesia nggak terbiasa dengan mazhab lain. Jangan bikin masyarakat bingung. Betul.
Kalau di Indonesia ngimamin, bismillahnya terangin, jangan bikin orang jadi was-was. Orang jadi bingung nanti. Paham apa kagak? Nah, ini nasihat buat para imam. Nah, jadi jangan melanggar apa yang biasa ada di satu tempat. Saya ingat dulu bagaimana Buya Hamka. Buya Hamka itu dari Muhammadiyah. Ada ulama juga di zaman beliau. Saya lupa siapa yang dari kalangan daripada Syafi'iyah, dari mazhab Syafi'i. Muhammadiyah kebetulan nggak hanya ikut mazhab Syafi'i, dia dari beberapa mazhab. Nah, Buya Hamka itu awal-awal nggak pakai gunut. Ada satu ulama, anda lupa siapa, pakai gunut. Nah, Buya Hamka waktu datang ke tempat, kalau nggak salah Kiai Abdullah Syafi'i. Waktu datang ke tempat Kiai Abdullah Syafi'i, anda lupa ingat juga, nanti bisa dicek lagi mungkin. Nah, itu beliau pakai kunut, padahal beliau mengikuti pendapat yang nggak pakai kunut. Kenapa? Ngormatin. Paham? Sebaliknya, ulama yang pakai kunut begitu datang ke masjidnya tempat Buya Hamka, dia kagak mau pakai kunut. Ngormatin pandangan tersebut. Karena khilaf di furu' ini nggak bukan buat ribut, tapi khilaf yang ada ini adalah rahmah. Paham apa kagak? Tapi seseorang itu harus bisa menempatkan. Kadang-kadang pandangan fikih, walaupun itu ada pandangan, kalau ditempatkan bukan pada tempatnya, akhirnya jadi keributan, akhirnya jadi kesalahpahaman. Masyarakat kita Indonesia udah terbiasa dididik pakai madhab Syafi'i, dari kecil sholatnya pakai madhab Syafi'i, dia dengar dari awal pakai madhab Syafi'i, bismillahnya dipakai, jangan dibikin bingung, jangan sampai jadi fitnah. Itu yang pertama, itu nasihat buat para imam. Jelas atau tidak? Itu yang pertama. Toh dalam madhab mereka kalau pakai bismillah nggak masalah. Jadi khuruj minal khilaf juga, kenapa pakai disembunyikan? Itu jadi bikin orang malah bingung. Yang kedua, di sisi lain, bagi kita yang udah ngaji, ini yang udah ngaji, begitu dengar ada imam yang nggak pakai bismillah, nggak usah ribut. Paham? Makanya tadi Anda bilang, di satu sisi kita imamnya mesti tahu diri. Tapi di sisi lain, manakala udah terjadi kadung, ada imam yang nggak langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Wah, habis itu selesai sholat ngamuk imam di bentang-bentang, lu kagak pakai bismillah, lu kagak sah sholat lu. Ya ente udah ngaji, mesti paham. Di mazhab Syafi'i dibahas tuh, ada dua pendapat dalam minhaj. Kalau menurut makmumnya itu kagak sah, tapi menurut imam sah, maka bagaimana hukumnya? Menurut makmumnya Syafi'i, imamnya nggak ngikutin Syafi'i, dia ngikutin pendapat yang mengatakan bismillah kagak wajib, dia kagak pakai bismillah. Kalau menurut kita tuh imam sah apa kagak? Ngikutin pendapat kita tadi, bismillah wajib nggak? Dari menurut kita sah apa kagak tuh? Nggak sah. Nah, terus bagaimana tuh kejadian? Di fikih dibahas. Kalau ada beda, imam makmumnya Syafi'i, imamnya bukan Syafi'i, atau sebaliknya, maka bagaimana? Ada dua pendapat. Salah satu pendapatnya al-ibrah bi'tiqadil imam, walaupun itu bukan pendapat yang mu'tamad seingat saya, tapi dalam keadaan tertentu itu pendapat cukup kuat, bisa diamalkan supaya nggak ribut. Selama menurut imam itu sah, maka kita yang jadi makmum ikutan sah. Faham? Ini kalau udah kadung kejadian, ente udah ngaji. Orang kalau semakin luas ilmunya, semakin tidak gampang menyalahkan, khususnya dalam masalah furu'iyah. Jadi kalau kadung kejadian, apalagi itu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram kadang-kadang ada imam-imam yang dibunyiin dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada kadang imam yang nggak ditunjukin sama sekali tuh, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bertanya-tanya nih, baca bismillah apa kagak nih? Udah, ente udah ngaji, gak usah bingung. Oh, ternyata ada, dijelasin. Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang mengatakan al-ibrah bi'tiqadil imam, tergantung imamnya. Kalau menurut imam itu udah sah, maka kita makmumnya cuma ngikut aja, insya Allah juga. Jelas atau tidak? Jadi itu ada dua tuh, imamnya mesti tahu diri, dan yang kedua kita yang udah ngaji gak usah bingung. Nah,
Nah, tadi ulama yang mengatakan bismillah bukan bagian dari Fatihah bukan berarti mengatakan bismillah bukan bagian dari Quran ya. Jangan salah paham, lu besok bilang bismillah bukan bagian dari Quran, kata siapa? Kata Habib Hanif, bu kemplang bala lo. Itu biasa yang begitu lagi ngaji tidur tuh. Gagal paham atau lagi ngaji main handphone biasanya tuh. Nah, saya ingat dulu sama guru saya Habib Husain bin Agil, hafizahullah, lagi sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan insyaallah. Ngaji Sahih Muslim dulu saya sama beliau di Dalwa. Beliau murid seniornya Buya Said Muhammad. Itu beliau paling marah kalau ada murid yang tidur lagi ngaji. Beliau bilang apa? Ente tahu? Itu yang jadi liberal yang jadi Wahabi itu gara-gara lagi ngaji tidur tuh. Tuh lagi ngaji tidur akhirnya jadi liberal, jadi Wahabi, jadi Syiah gara-gara lagi ngaji nih. Itu air setengah-setengah dengernya, bahaya, hati-hati, jangan salah paham. Jangan salah paham, setengah-setengah ngaji itu lebih parah dari kagak ngaji. Ibarat orang minum obat, kalau sesuai dosis bagus, tapi kalau nggak sesuai dosis bagaimana? Keluar busa di mulut tuh. Jadi kelebihan kagak bagus, kekurangan yang pas, yang benar, serius, ngaji itu yang serius. Paham? Jadi yang ulama yang mengatakan bismillah bukan bagian dari Fatihah itu bukan berarti bismillah bukan bagian dari Quran. Enggak, bismillah bagian dari Quran. Apalagi tadi itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa, cuman menurut mereka bukan bagian dari Fatihah. Ada dalil-dalilnya. Saya nggak mau sebutkan di sini karena terlalu panjang kalau kita bahas dalilnya satu-satu. Ini baru bismillah doang nih, Fatihah masih banyak. Bagaimana nih? Sampai subuh, sanggup apa kagak? Benar. Fatihah berapa ayat? 7 sama bismillah. Jadi 7 itu Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau yang menganggap bismillah dari bagian Fatihah ayat ke-7-nya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang menganggap enggak, maka itu dipisah jadi 2 ayat. Ala kulli hal, 7 ayat. Ini baru 1 ayat nih, udah 1 jam nih. 1 ayat 1 jam, 7 ayat 7 jam berarti nih. Sanggup apa kagak? Hah? Ini Fatihah nih kalau kita bahas bro. Tadi Anda nunjukin kayak Pak Ahmad nih. Di Al-Qirtos sampai ada caranya bikin wafak dari Fatihah. Sampai ada tuh saking dalamnya Fatihah. Cuman akhirnya kalau Anda bahas nanti pada melet lagi urusannya. Apalagi muka-muka jomblo yang begini-begini. Jangan. Kadang-kadang begitu tuh Beb, amalannya Beb supaya fulana tertarik sama sejajar. Pelet buat orang yang kagak laku. Berarti kalau yang make amalan-amalan supaya tertarik berarti kagak laku. Jangan, ente semuanya. Ente ini disuruh pede sama Allah. Ente kalau ngaca doanya apa? Allahumma kama hassanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana kau bikin rupaku ini indah, maka indahkankah akhlakku. Itu mau orang jelek, mau orang cakep, doanya itu deh. Sebagaimana ya Allah kau bikin rupaku indah, disuruh pede kita. Mau yang jerawatnya 1, yang jerawatnya 15, yang jerawatnya 2000. Mau yang hitam, mau yang putih, mau yang kayak pagar tuh warna kulitnya. Sama doanya, Allahumma kama hassanta. Ya Allah, sebagaimana kau buat rupaku indah ya Allah. Fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Itu disuruh pede. Allah udah suruh ente pede, jangan ente minder. Pede, maju. Cuman mesti tahu diri juga. Mesti tahu diri. Saya ingat dulu guru saya bilang kalau mau dapat jodoh syaratnya ada 4N kalau nggak salah. Saya lupa N1, N2, N3-nya lupa. N yang keempat saya ingat, ngaca. Itu faktor juga tuh, ngaca. Nah, N1, N2, N3-nya lupa. N4-nya ngaca. Ngaca, lu kalau lu bagaimana, lu mau dapetin gimana sesuaiin. Paham? Nah. Jadi tadi dari 2 sisi. Sekarang fadilah dari bismillah, udah banyak banget fadilah dari bismillah. Bismillah ini makanya kita dianjurkan kullu amrin zibalin yubda'u bismillah.
kullu amrin tibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta wa fi riwayah fahuwa ajzam wa fi riwayah fahuwa abtar. Kata Nabi SAW, setiap perkara yang dibalin ihtamma bihi syar'an, yang diperhatikan sama syariat, kalau nggak dimulai dengan bismillah maka dia aqta, putus berkahnya. Itu sabda dari Nabi Muhammad SAW, putus keberkahannya. Kullu amrin dibalin liyubda bismillah fahuwa aqta. Makanya kita kalau segala sesuatu yang baik itu mulai dengan bismillah. Kalau nggak dimulai dengan bismillah nanti putus keberkahannya. Kita begitu mulai bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih Ar-Rahman. Ar-Rahman itu al-mun'im bijalailin ni'am, yang memberikan nikmat yang besar-besar, itu Ar-Rahman. Makanya nggak boleh dinamakan dengan Rahman selain Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh. Rahman itu nama khusus Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang orang Indonesia gara-gara kebiasaan namanya Abdurrahman dipanggilnya Rahman. Sebenarnya kurang pas, karena Rahman itu nama Allah. Panggil Abdurrahman, hamba Allah. Lo panggil saya lo Abdurrahman, panggil Rahman. Rahman. Maha pengasih, maha pengasih, maha pengasih. Kurang pas. Panggil yang lengkap Abdurrahman. Nah. Nah. Ar-Rahman. Ar-Rahim al-mun'im bidaqaiqin ni'am. Ar-Rahim itu yang memberikan nikmat. Kalau Ar-Rahman nikmat yang besar-besar, iman yang induk-induknya nikmat, iman, kehidupan, itu Ar-Rahman. Sifat Rahmannya Allah tuh yang memberikan kita itu. Ar-Rahim yang memberikan kita nikmat yang daqaiq, hatta nikmat yang detail-detail tuh, itu Allah memberikan kita dengan sifat rahimnya. Allah itu rahim, penuh kasih sayang, sehingga memberikan kita nikmat yang detail-detail itu. Lahirnya kita ini usulun ni'am, termasuk induknya nikmat. Tapi ente lahir ganteng, nah itu pelengkap-pelengkapnya tuh, detail-detailnya tuh. Ente lahir rambutnya bagus, itu detail-detailnya nikmat tuh. Ente lahir rambutnya kayak sapu uduk, itu masih nikmat daripada nggak punya rambut. Betul. Daripada orang yang kepalanya sakit kanker, na'udzubillah min dzalik, itu masih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faham? Begitu kita bismillah dengan nama Allah yang maha sempurna, Ar-Rahman yang memberikan kita berbagai nikmat yang besar, Ar-Rahim yang memberikan kita segala macam nikmat dengan perinciannya. Begitu kita melakukan itu, maka berarti kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatannya dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Makanya kullu amrin dzibalin la yubda bismillah fahuwa aqta. Segala perkara yang penting yang diperhatikan oleh syariat, kalau nggak dimulai dengan bismillah maka putus keberkahannya. Tapi bismillah nggak selamanya boleh, enggak. Jangan salah, mentang-mentang bismillah bagus dilakukan dalam setiap keadaan, enggak. Kalau kita ngaji fikih, Anda pernah bahas di Al-Islah Petamburan tuh. Waktu bahas Safinatun Najah di Nailur Raja dibahas. Hukum bismillah tuh ada kalanya wajib, ada kalanya baca bismillah hukumnya sunnah, ada kalanya baca bismillah hukumnya makruh, ada kalanya bismillah bacanya mubah, ada kalanya baca bismillah hukumnya haram. Kapan bismillah jadi wajib? Tadi, kapan bismillah wajib? Kalau sholat. Ada kalanya bismillah hukumnya sunnah. Kapan sunnah? Tadi dalam segala perkara yang penting hukumnya dalam segala ente mau nulis itu kan perkara yang penting dalam syariat. Nulis bismillah di awalnya. Ente mau ngaji buka buku, itu diperhatikan sama syariat ente ngaji? Diperhatikan, dianggap penting oleh syariat. Maka mulai dengan bismillah. Paham? Nah, ada kalanya bismillah hukumnya mubah. Kapan? Ya, melakukan sesuatu yang bukan yahtam bihi syara. Contohnya apa? Ya pokoknya ente lagi pengen baca aja bismillah, nggak ngapa-ngapain, lagi pengen baca aja. Hukum bacanya mubah, tapi ente dapat pahala dari huruf bismillahnya itu tetap dapat pahala. Paham? Nah,
Dari segi zikirnya dapat pahala, tapi dari segi hukum baca bismillahnya mubah. Ada kalanya bismillah hukumnya haram. Wah loh, kapan bismillah hukumnya haram? Salah satunya kalau melakukan sesuatu yang haram. Jadi jangan salah, bismillah baik tapi bisa jadi dosa. Melakukan sesuatu yang haram, contoh orang mabok. Ini supaya maboknya soleh nih, mau nokip baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang mabok haram apa kagak? Dia mau ngelakuin haram, baca bismillahnya hukumnya jadi dapat dosa dua dia. Dosa karena mabok, dosa karena baca bismillah. Kali kan enggak beb, kali kalau saya baca bismillah dosanya jadi kurangan kan beb. Jadi berkah maboknya beb. Berkah palelu peang. Paham? Jadi mau melakukan sesuatu yang haram baca bismillah hukumnya haram. Jadi dosanya double. Dosa baca bismillah sama dosa melakukan sesuatu yang orang mau zina haram apa kagak? Mau pacaran haram apa kagak? Nah nih pacaran nih haram apa kagak? Ini supaya pacaran sukses, mau jalan ke pacar, bismillahirrahmanirrahim. Lu dapat dosa double. Dosa pacarannya sama dosa baca bismillah. Karena seakan-akan ente ngeledek Allah. Ya Allah, aku mau melakukan sesuatu yang kau larang, aku lakukan itu dengan namamu ya Allah. Ngeledek apa kagak tuh? Nantang ente namanya. Ente guru ente nih ngelarang sesuatu. Ente kalau ngaji jangan main game. Apa game sekarang, game handphone yang lagi rame? Hah? PUBG, Mobile Legend. Ente kalau ngaji jangan main PUBG, jangan Mobile Legend. Ngaji dengerin. Tahu-tahu lagi ngaji ini pengajian malam Kemis, ada yang ngambil HP Pak Ahmad. Aji main Mobile Legend pakai HP-nya Pak Ahmad. Tuh kira-kira diapain sama Pak Ahmad tuh? Nggak ditampol udah bagus ya begitu tuh. Paham? Ente ibarat kata begitu tuh. Allah larang ente mabok. Allah larang ente zina. Tapi ente mau zina mabok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu aku melanggar perintahmu ya Allah. Jadi double dapat dosanya. Jadi jangan mentang-mentang bismillah baik, selalu baik. Enggak. Bismillah kalau ditaruh bukan pada tempatnya malah jadi tidak Paham dong? Ada kalanya bismillah hukumnya makruh. Yang kelima makruh. Kapan bismillah makruh? Kalau dilakukan dibaca ketika melakukan sesuatu yang makruh. Contoh rokok. Rokok ini ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan haram, ada ulama yang mengatakan makruh. Nggak ada yang bilang sunnah. Gue tampol yang bilang sunnah sih deh. Berantem yang bilang rokok sunnah. Nggak ada. Imma haram, imma makruh. Bahkan kata guru saya Syekh Mishri Asy-Syanqiti waktu saya ngaji usul dulu, kalau melihat madarat yang sekarang sudah diungkap oleh dokter sepakat, maka yang tepat pendapat yang mengharamkan. Tapi tetap fakta bagaimanapun ada pendapat yang mengatakan hukumnya makruh, nggak baik. Nggak ada yang mengatakan baik. Paling mentok hukumnya nggak baik, nggak makruh, kurang bagus. Hukumnya makruh. Udah tahu ngerokok makruh, mau ngerokok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baca bismillahnya tuh makruh hukumnya. Baca bismillahnya hukumnya Nah, kali kan beb biar gimana, biar berkah gitu rokoknya. Nggak makruh inti baca bismillah. Nggak perlu. Sesuatu yang Allah nggak suka kok pakai inti baca bismillah pakai nama Allah, nggak perlu, jangan. Paham dong? Jadi itu. Nah, jadi bismillah ini dianjurkan tadi hukumnya ada 5 tadi. Nah, dianjurkan dalam setiap hal yang memang yahtam bihi syara'an. Nah, makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, aghliq babak wadhkur ismallah, wadfi misbahak wadhkur ismallah, wa khammir ina'ak wadhkur ismallah, wa awki siqa'ak wadhkur ismallah. Wa qala law anna ahadukum idza arada an ya'tiya law qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma walad
fi dzalika lam yadurruhu syaitan abada. Naam. Dalam segala sesuatu disuruh baca bismillah supaya berkah, di situ ada keberkahan. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, riwayatnya Imam Ibnu Mardaweh wa Tha'labi dari Jabir, lamma nazalat bismillahirrahmanirrahim harabal ghaim ila al-masyriq wa sakanat ar-rih wa hajal bahr wa asghat al-bahaim bi adhaniha wa rujimat asy-syayatin bis sama wa halafa Allah bi 'izzatihi wa jalalihi an la tusamma 'ala syai' illa barakallahu fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika turun itu ayat bismillahirrahmanirrahim, terjadi sesuatu yang luar biasa. Di antaranya itu angin teduh, tapi laut bergelombang saat itu ketika turun bismillah. Kemudian binatang-binatang itu mendengarkan dengan seksama ketika ayat itu turun. Kemudian setan dirajam di langit, setan-setan dirajam, dan Allah bersumpah ketika turunkan bismillah. Wa halafallah, Allah bersumpah bi'izzatihi wa jalalihi an la tusamma ala syai' illa barakallahu fi. Tidaklah bismillah disebutkan pada sesuatu kecuali Allah berkahi sesuatu tersebut. Makanya diperintahkan sama Nabi dalam hadis lain tuh, Nabi perintahin banget tuh, Nabi tekanin banget, ya gulam sammillah, wahai anak sammillah, bacalah bismillah kalau kamu mau makan, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, makan yang ada di depanmu. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, inna syaitan la yastahillu ta'am illa an yudhkar ismallah alaih. Setan itu ikut ada dalam makanan kita kecuali an yudhkar ismallah alaih, kecuali kalau baca bismillah itu berzikir, ada keberkahan, Allah taruh keberkahan saudara. Ketika melakukan sesuatu maka baca bismillah. Mau datangin istrinya baca bismillah. Nggak heran kalau anaknya kayak setan, kayak tuyul begitu. Mau datang istri cuma syahwat doang, nggak baca bismillah, jangan. Kata Nabi SAW dalam hadis, barang siapa yang ingin mendatangi istrinya maka baca bismillahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan. Ketahuan yang istiqomah baca, yang ngikutin istiqomah baca. Anak-anak apal apa kagak? Kalau apal gue jewer-jewerin loh. Fa innahu in yuqaddar bainahuma walad fi dzalika lam yadurhu syaitan abada. Kata Nabi SAW, yang baca doa tersebut kalau Allah takdirkan ada anak, maka lam yadurhu syaitan abada. Maka anak tersebut enggak akan diganggu oleh syaitan. Jelas atau tidak? Nah, dalam riwayat lain Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Qurtubi, Sayyidina Ali mengatakan annahu qala fi qawli bismillah shifaa'un min kulli da' wa 'aunun 'ala kulli dawa. Ini yakin nih, mesti yakin nih. Kata Sayyidina Ali, bismillahirrahmanirrahim, shifaa'un min kulli da', obat dari segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'aunun 'ala kulli dawa, dan ngebantu segala macam obat. Aunun berarti ini kita disuruh ikhtiar. Minum obat, baca bismillah. Bismillah yang ente baca asal ente yakin yang menyembuhkan tuh Allah. Maka aunun ala kulli dawa, bismillah tuh ngebantu segala macam obat untuk proses penyembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ya? Oh, udah mau jam 11 baru sampai bismillah nih. Bagaimana lanjut apa enggak Fatihah? Bismillah 1 jam, alhamdulillah 1 jam, Ar-Rahmanir-Rahim 1 jam, Malik Yaumiddin 1 jam, Iyyaka na'budu. Lu siap sampai subuh udah siap? Hah? Insyaallah kita lanjutin dalam kesempatan berikutnya. Insyaallah. Banyak pembahasan tentang bismillah. Ini yang saya bahas nggak ada apa-apanya dengan yang dibahas ulama. Saking luasnya ulama tuh, makanya kita jangan sok dah. Kalau depan ulama tuh nggak usah sok, tundukin diri kita, bersihin tuh hati. Jangan gampang ingkar sama ulama. Mungkin yang dia lakuin kita kagak tahu. Ada dasarnya. Itulah keluasannya para ulama. Allah bukakan pemahaman mereka terhadap kalam Allah. Kata Al-Habib Ali Habsyi, tanazzuluhu 'ala al-ulama'i baqin wa huwa munqati'un nuzuli. Kata Ibn Ali Habsyi, nuzulnya Al-Quran itu munqati'.
Al-Quran udah nggak turun lagi. Nabi Muhammad SAW wafat, udah nggak ada lagi ayat turun. Nggak ada yang bisa ngaku ada ayat baru, nggak ada. Udah selesai Al-Quran 30 juz sampai surat An-Nas, selesai. Tapi tanazzuluhu 'alal ulama'i baqin. Tapi Allah nggak berhenti tuh buka pemahaman kepada ulama terhadap ayat Al-Quran. Makanya terus-terusan Al-Quran ini ilmu yang pemahamannya tidak akan pernah hatam, nggak akan pernah habis. Dari masa ke masa akan ada ulama-ulama yang terus Allah bukakan pintu pemahaman terhadap Al-Quran. Nggak akan ada berhentinya, nggak akan ada habisnya. Makanya alhamdulillah hari ini kita sudah bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Maka nanti di minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan ke ayat-ayat berikutnya. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah.